Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ala sayidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat apa semua, hari ini saya ingin sedikit menceritakan tentang sebuah kisah singkat diambil dari sebuah kisah nyata, yaitu seorang petani Cipanas dalam menghadapi lockdown yang kita rasakan pada saat ini. Saat ini semua sektor terkena dari dampak pandemi 19 ini. Baik itu dari sektor industri, sektor pendidikan, maupun pariwisata, termasuk yaitu perkebunan atau pertanian. Semua orang menyalahkan pandemi atau COVID-19 sebagai alasan kenapa mereka mengalami penurunan pendapatan atau malah kehilangan sumber pencaharian. Mari kita mentauladani satu kisah nyata dari seorang petani, sebut saja Pak Komar, yang berasal dari Cipanas. Bagaimana dia menghadapi lockdown dengan begitu ikhlas, dengan begitu tawakal. Setelah sekian lama dia berkebun dan bertani, ketika akan menghadapi masa panen, ternyata dia dibenturkan dengan masa pandemi ini. Dengan adanya lockdown, tentunya pendistribusian hasil panen ini mengalami banyak kendala dan kesulitan. Namun, dia tetap selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit para tengkulak dari hasil perkebunan datang menemui dari Pak Komar tadi. Mereka menawar hasil perkebunan dan pertanian dari Pak Komar tadi dengan harga yang sangat rendah. Sudah banyak teman-teman dari Pak Komar, para petani dan pekebun yang lainnya, ini sudah menjual dagangannya kepada si tengkulak tadi. Dan tentunya, jangankan keuntungan, modalnya pun tidak dapat kembali. Kita tahu, hasil pertanian dan perkebunan itu tidak seperti hasil industri yang apabila ditaruh, disimpan, dibuat stok, itu tidak akan busuk. Pertanian dan perkebunan apabila disimpan terlalu lama, tentunya ini akan mengalami kerusakan atau kebusukan dan tidak bisa dijual. Dan ini dimanfaatkan oleh para tengkulak tadi. Tengkulak tadi menawar begitu rendah. Dan begitu pun terhadap Pak Komar. Namun jawaban Pak Komar, berikan saya waktu untuk bermusyawarah terhadap istrinya. Akhirnya si tengkulak tadi menyampaikan, mohon secepatnya, atau mending saya ambil, yaitu dari petani lain teman-temanmu. Akhirnya Pak Komar pulang dengan wajah yang lesu dan tentunya punya pikiran yang sangat berat tadi. Akhirnya bermusyawarah dengan istrinya, lalu istrinya menjawab, wahai Abi, mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Abi mengajarkan pada Umi bahwasanya yakini Allah telah selalu mengatur rizki kepada kita semua. Akhirnya setelah tidur sepertiga malam, Pak Komar dan istrinya bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh imanan wahtisaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok paginya Pak Komar mendapatkan inspirasi. Akhirnya dia kemas barang dagangannya dengan karung-karung yang telah tersedia. Semuanya dipaketkan dari berbagai macam sayuran, dari berbagai macam hasil pertanian, diikat satu paket sehingga mendapatkan puluhan paket. Lalu dia bawa gerobaknya, dia putar sekeliling kampung dan dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia datang ke kampung Pengasong, dia datang ke rumah sakit, dia datang ke balai desa. Dan dia hanya menyampaikan, Bapak, Ibu, saya hanya mengantarkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua sudah dibayar. Dan Bapak, Ibu hanya tinggal menerima. Subhanallah. Padahal kalau dia mencari popularitas, dia bisa mengatakan, ini dari saya, bantuan untuk Anda. Tapi tidak dilakukan oleh Pak Komar. Karena dia merasa apa yang dia miliki semuanya milik Allah. Nafkah, kasab, mata pencarian, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia terus muter
ke perkampungan-perkampungan, termasuk tadi ke rumah sakit. Takut ada yang membutuhkan. Lalu dia berikan berbagai paket sayuran tadi dan selalu menyampaikan, ini sudah dibayar dan Anda hanya tinggal menerima, saya hanya bertugas mengantarkan. Salah satu filosofi sebelum kita lanjutkan cerita tadi, bahwasanya fungsi kita di dunia adalah sebagai distributor. Kita hanya perantara, bukan pemilik. Karena semua yang ada di dunia beserta isinya ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah khawatir ketika kita berbagi, maka kita sudah ada porsi untuk diri kita yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbagi tidak akan membuat kita kekurangan. Sahabatku sekalian, melanjutkan cerita Pak Komar tadi, akhirnya sampai petang menjelang maghrib dia baru selesai membagikan seluruh hasil panenannya. Karena dia hanya meyakini bahwasannya pembeli terbaik bukanlah manusia. Pembeli terbaik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti yang memberikan harga terbaik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pulang, dia merasakan keletihan. Lalu dia mandi, lalu melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sepulang dari masjid, maka dia disuguhi makanan oleh istrinya. Baru dia akan menyuapkan makanan, ternyata ada yang mengetuk pintu. Ketika dibuka, ternyata dia melihat seorang pemuda. Dan pemuda tadi berkata, mohon maaf Bapak, betulkah ini rumah Pak Komar? Betul, saya sendiri. Mohon maaf Bapak, tadi saya melihat ketika di balai desa, Bapak mengirimkan banyak paket-paket. Dan ketika saya coba tanya ke yang lain, ternyata bukan hanya ke balai desa. Bapak antarkan ke rumah sakit. Bapak antarkan ke rumah-rumah pemulung. Bapak antarkan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Kenapa Bapak melakukan itu? Pak Komar pun menjawab bahwasannya semua hasil panen saya telah dibeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebegitu yakinkah Bapak dengan hal tersebut? Hakul yakin. Saya sangat meyakini bahwasanya ketika kita sudah berikhtiar, maka biarkan Allah yang mengatur tentang rezeki kita. Subhanallah. Dan akhirnya si pemuda tadi melanjutkan percakapannya. Bapak, mohon maaf. Subhanallah, saya banyak belajar dari Bapak. Saya ingin menginfakkan sebagian harta saya. Bapak, ini ada sedikit rezeki untuk Bapak. Tolong diterima, jumlahnya 10 juta. Subhanallah. Padahal ketika ditawar oleh tengkulak, semua hasil panen tadi hanya dihargai 1.500.000 rupiah. Sedangkan Pak Komar tadi memodali hasil perkebunan dan pertaniannya itu 3.500.000. Dan ternyata apa yang terjadi? Allah mengganti dengan berlipat-lipat dari apa yang seharusnya dia dapatkan apabila dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena Pak Komar ikhlas dan meyakini yang mengatur rezeki adalah Allah, ternyata Allah jawab munajat dari Pak Komar tadi. Dia mendapatkan kelipatan keuntungan yang tidak seperti biasanya dia dapatkan. Mudah-mudahan kita semua dapat memetik hikmah ini. Jangan pernah salahkan keadaan, karena ini bisa terjadi dan sudah pernah terjadi di masa yang lalu. Dan mungkin, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik, bisa terjadi di masa yang akan datang. Namun yang terpenting, kita laksanakan kewajiban kita dan biarkan Allah yang mengatur hak kita. Sahabatku sekalian, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita singkat tadi. Mari kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melaksanakan ikhtiar dan selalu bersemangat dalam menghadapi hidup. Jangan salahkan keadaan, karena insya Allah, Allah tahu yang terbaik untuk diri kita. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.